Jadi macam mana caranya membedakan madu ini asli Pak Ustadz? Bawa pulang ke rumah, kalau bini mengamuk itu berarti asli. Nabi tidak pernah makan nasi. Carilah kalau ada hadisnya Nabi makan nasi. Apa makanan pokok? 4 zakat. Zakat fitrah 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga kismis, yang keempat susu kambing yang dikeringkan namanya aqid. Gandum, kurma, kismis, susu kambing yang dikeringkan. Itulah zakat fitrah zaman Nabi, karena itulah makanan pokok. Maka makan nasi itu hukumnya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Sekarang kalau kita tengok orang tidak lagi makan nasi, makan sayur, makan ikan. Pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Gandum, nasi, mentega, dianggap nasi ini ada gulanya, nasi tinggi karbohidratnya. Saya ini sehat Pak Ustadz sejak tidak makan nasi. Saya di Maroko tinggal di asrama. Di Maroko harga beras mahal, 15 dirham 1 kilo. Lalu saya pun pulang ke asrama bawa beras 1 kilo. Kawan saya orang India 1, orang Pakistan 1. Ngejek, saya ketawa. Abdul Somad, iya, kamu masih makan nasi? Masih. Kami sejak di Maroko tidak makan nasi lagi. Kami sudah makan roti gandum, kata dia. Saya bilang saya tak bisa. Saya kalau makan gandum perut saya kenyang, tapi otak saya nggak bisa kerja. Kalau saya makan gandum perut saya kenyang, tapi badan saya lemas. Kalau saya makan gandum perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa ngapal. Jadi kalian mau ngejek saya terserahlah, yang penting aku masak nasi. Hari berganti, tiba-tiba saya buka jendela, saya tengok kawan saya yang mengejek kemarin memikul 1 goni beras. Turun saya kejar dia ke pintu gerbang asrama. Semalam kau ejek aku bawa 1 kilo, kenapa sekarang kau beli beras? Kata dia, kami di India, Pakistan nggak kuat kalau nggak makan nasi. Ternyata kita dari kecil sudah terbiasa makan nasi. Anak ibu kasih kurma bagus, kasih kambing bagus, kasih ayam bagus, kasih sayur bagus. Kalau mau dia tidak makan nasi setelah besar, jangan biasakan nasi sejak kecil. Saya jangan diatur lagi, saya nggak bisa, karena dari kecil sudah dibiasakan makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Dulu kecil makan ayam, di kampung makan ayam ini susah. Dulu kecil makan ayam ini 2 saja, kalau tidak kita sakit, ayam tuh sakit. Makan ikan, jangan banyak-banyak makan ikan, nanti cacingan. Siapa yang memesankan begitu? Belanda. Belanda tak mau kita sehat, maka dikatakannya makan ikan cacingan. Tak dikasihnya makan ayam, tak dikasihnya minum kopi. Dulu Belanda nanam kopi di tempat kita, negeri kita subur, tapi tidak dikasihnya minum kopi. Kenapa? Kopi dibawa ke Amsterdam, kopi diekspor ke Eropa. Orang Belanda jahat, dipaksanya nenek moyang kita menanam kopi, tapi kopi tak boleh. Akhirnya kapan nenek moyang kita minum kopi? Pagi-pagi mereka tengok ada tai bertumpuk, dicucinya tai itu, nampak biji-biji kopi, ditumbuk. Setelah ditumbuk digongseng, setelah digongseng mereka minum. Yummy. Itulah asal muasal kopi. Tahu semua ini. Datang Belanda memeriksa, hei pencuri-pencuri kopi, kalian yang mencuri kopi,
Kata nenek moyang kami tak ada nyuri kopi. Ini kopi dari mana? Ini kopi dari tai luwak. Kok enak kali? Rupanya luwak ini adalah makhluk yang paling hebat dalam fit and proper test. Kenapa kopi yang kita minum itu tidak enak? Karena mengutipnya pakai mesin, digoncang pohonnya, putiknya pun jatuh. Tapi kalau luwak yang ngutip, dipilihnya kopi yang paling matang, yang berkualitas, disimpannya dalam perut, melewati proses fermentasi. Setelah itu barulah dikeluarkannya besok pagi, lalu kemudian dibuang, lalu kemudian digonseng, lalu kemudian ditumbuk, lalu kemudian diperas, keluar kopinya. Itulah yang nikmatnya luar biasa, kata orang. Satu gelasnya $100, $1.500.000. Saking enaknya kopi ini, begitu habis diminum meleleh air mata, saking mahalnya. Kenapa sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan? Kata yang membolehkan karena gajah makan durian. Gajah menengok durian. Durian itu digulung-gulung pakai rumput. Setelah itu ditelan sama gajah. Besok pagi duriannya keluar bulat-bulat. Ditelan bulat-bulat, keluar bulat-bulat. Apa hukum durian yang sudah di perut gajah keluar lagi? Kata orang, itulah durian yang paling enak di dunia. Apa hukum durian yang sudah masuk ke perut gajah keluar lagi? Halal, karena kulitnya tak pecah, karena dia tidak berubah jadi najis, dia tidak mutanajis. Itulah kata orang yang mengatakan kopi luwak halal, karena sama macam durian masuk ke perut gajah keluar lagi tidak menjadi najis. Yang mengatakan haram, kata dia waktu durian itu masuk ke dalam, ujung durian itu pecah kulitnya, terkena najis sedikit, maka dia berubah menjadi mutanajis, yang awalnya suci menjadi najis. Lalu apa hubungannya dengan kopi luwak? Kopi luwak itu waktu digigit sama musang, gigi musang itu tajam, lalu kena kulit kopi luwak, masuk ke dalam perutnya, bercampur dengan nya, bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Itulah yang menyebabkan kopi luwak itu haram. Terus kami beli kopi luwak, Pak Ustadz, halal apa haram? Berapa harganya? 2.500 satu saset. Itu bukan kopi luwak, itu kopi tikus. Mereknya aja itu. Minum kopi itu digiling, bukan digunting. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kopi dikatakan minuman para wali? Karena kalau sudah minum kopi tidak bisa tidur malam. Kalau tak bisa tidur malam, berarti malamnya sholat tahajud dan berzikir. Kalau sudah berzikir, maka wali-wali Allah. Itulah mengapa dikatakan kopi adalah minuman wali Allah. Tapi zaman Nabi tak ada kopi. Ketika kopi pertama kali datang ke Kairo, Mesir, ulama Al-Azhar mengharamkan kopi karena baunya, karena efek tak bisa tidur. Tapi lama-kelamaan ternyata ada manfaatnya, ada gunanya. Nabi Muhammad SAW minumannya adalah air putih, madu, susu. Maka kalau mau badan sehat, minumlah air putih, minumlah madu, minumlah susu. Rajin minum madu, minum pagi, minum siang, minum malam. Periksa ke dokter, gula tinggi. Rupanya bukan madu, tapi gula merah yang dimasak pakai sarang lebah. Warnanya warna madu, baunya bau madu. Ternyata sarang lebah yang dimasak pakai gula merah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi macam mana caranya membedakan madu ini asli, Pak Ustadz?
bawa pulang ke rumah. Kalau bini mengamuk itu berarti asli. Betul kan Bu? Betul kata mereka.